Halo Ceceromate Kitchen, mau bikin roti unyil. Kita bikin rotinya dulu. 390 gram tepung terigu protein tinggi, 6 gram ragi instan, gula pasir 50 gram. Ini basicnya roti manis ya. Kita aduk-aduk dulu. Tepung terigu, gula pasir, dan ragi instan diaduk sampai rata. Tambahkan 3 butir kuning telur. Mohon maaf telurnya nih pecah. Ini kuningnya aja ya, 3 butir. Susu cair dingin 210 ml. Ini susu cair UHT yang plain tanpa rasa. Aduk-aduk sebentar. Harus diaduk dulu karena saya mau menguleni dengan mixer. Kalau nggak diaduk dulu takutnya nanti berterbangan tepungnya. Oke, saya pasang dulu di mixer. Kalau kalian sanggup silakan menguleni pakai tangan, tapi bakalan lama karena ini adonannya cukup banyak. Diuleni di kecepatan rendah dulu ya, selama beberapa menit lah, paling sekitar 2 menit. Kalau sudah 2 menitan diuleni di kecepatan rendah ke kecepatan sedang, tambahkan margarin. Ini margarinnya 60 gram. Margarin tuh mereknya salah satunya Blue Band. Oke, saya masukkan aja margarin. Ini basic roti yang biasa saya bikin, yang udah pasti roti empuk. Tambahkan garam 3 gram. Masukkan sekarang garamnya ya. Sekarang saya lanjutin lagi menguleni adonan ini dengan kecepatan sedang ke kecepatan tinggi selama 20 menit lagi. Sekitar 20 menit atau lebih dikit ya. Sampai adonannya ini kalis elastis. Nah, ini sudah 20 menit saya matikan mixernya. Ini sudah kalis elastis. Sudah cukup ya nguleninya. Adonannya mau saya istirahatkan dulu, bukan proofing, hanya diistirahatkan aja 15 menit, ditutup pakai kain seperti ini. Setelah 15 menit kita buka penutupnya dan kita pindahkan adonannya ini ke meja kerja atau ke talenan. Kita pindahin dulu. Boleh diuleni lagi sebentar karena meskipun cuma diistirahatkan 15 menit, adonannya sudah mulai menggelembung, mulai mengembang ya, harus diuleni kayak gini. Untuk membuat roti unyil sebaiknya kita menimbang masing-masing adonannya supaya ukurannya tuh rata. Saya mau menimbangnya 15 gram masing-masing roti. Biasanya roti unyil itu 10 gram, tapi saya kurang sabar jadi 15 gram aja. Kalau 10 gram nanti terlalu kecil dan lama pastinya ya. Ini sudah saya timbangin masing-masing adonannya ini 15 gram dan hasilnya menjadi 50 bagian. Masing-masing bagiannya harus dibuletin sampai kayak gini. Harus bener-bener rapi ya, dibulatkan satu-satu. Nanti hasilnya jadi 50 roti unyil. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Ceceromate Kitchen, silakan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. Oke, sudah saya bulatkan semua 50 porsi bagian ini. Saya tutup dengan kain seperti ini dan kita bentuk satu-satu. Selagi membentuk yang pertama, adonan yang lainnya harus selalu ditutup dengan kain. Ini bentuk roti unyil yang pertama ya. Kita tipisin dan kita beri pisang. Ini pisang raja yang saya goreng pakai margarin. Tambahkan keju, keju parut. Kejunya suka-suka kalian ya, mau keju apa, lalu digulung. Ikuti aja yang ada di video. Caranya digulung seperti itu dan dipotong-potong ujungnya itu. Ini roti pisang keju yang pertama ini ya. Lalu digulung lagi sampai membentuk kayak gitulah. Pokoknya kalian lihat di tutorial videonya aja. Dipencet-pencet yang paling ujung biar nggak lepas. Nah, ini bentuk roti unyil yang pertama. Masing-masing bentuk ada 4 ya, ada 4 buah. Kita taruh di loyang yang udah dioles margarin. Lanjut membentuk roti unyil yang bentuk nomor 2.
Caranya sama kayak tadi, digiling dulu biar tipis, lalu pinggir-pinggirnya ditipisin kayak gitu, tengahnya biar agak tebel nggak apa-apa. Saya taruh pisang lagi di tengahnya, tambahkan coklat meses. Jadi pisangnya itu harus sudah digoreng dengan margarin ya. Lalu kita tutup di seal seperti ini, bentuk bulat seperti biasa. Ini bentuk yang paling gampang sebenarnya, yang nomor 2 ini. Cuma bulat aja diisi pisang coklat. Atasnya kita beri coklat meses sedikit untuk menandai kalau itu isinya ada mesesnya. Oke, ini bentuk yang kedua. Taruh di loyang yang udah kita oles margarin, diberi jarak karena dia bakalan mengembang. Bentuk yang ketiga, kita mau bikin sampai 13 bentuk ya, makanya videonya agak lama, mohon maaf. Setelah adonannya tipis, kita beri keju parut di pinggir. Tambahkan coklat meses, jadi ini isinya coklat keju. Lalu digulung, ditutup seperti itu. Ditekan-tekan. Dan kita potong ujung-ujungnya yang bagian tipisnya itu. Setelah itu dianyam asal aja, nggak perlu rapi. Kalau kalian bisa membentuknya serapih mungkin silakan. Yang jelas ini beda dengan bentuk yang pertama tadi, gitu aja ya. Dianyam. Setelah dianyam, kita lipat. Nah, bentuknya kayak gini, kurang rapi sih, tapi nggak apa-apa. Kalau kalian punya bentuk yang lain lagi, silahkan gunakan. Oke, ini bentuk yang ketiga. Sekarang kita bikin bentuk yang keempat. Caranya kita ambil sedikit adonan, sedikit aja ya, disisihkan. Oke, ini dipinggirin dulu. Adonan yang besar ditipisin kayak gini. Tambahkan pisang lagi, ini pisang yang tadi ya, saya kasih selai kacang. Jadi isinya pisang dan selai kacang. Ditutup pinggir-pinggirnya, lalu digulung seperti kalian membuat risoles tapi kecil banget, seukuran jempol. Nah, sisa adonannya ini dibagi sama rata, dipanjangin, digiling-giling. Taruh di atasnya, bentuk menyilang gitu ya. Gampang banget sih bikin roti unyil ini, cuma butuh kesabaran karena membentuknya harus satu-satu dan kecil-kecil banget. Tuh, ini bentuk yang keempat. Sekarang bentuk yang kelima. Setelah adonan tipis, kita taburi dengan coklat meses. Diratakan coklat mesesnya. Lalu kita giling lagi, ditekan dengan rolling pin, dilipat jadi 2, ditekan lagi dengan rolling pin sampai tipis. Kalau sudah tipis kita gulung memanjang. Setelah panjang seperti ini, dibentuk melingkar seperti konde. Nah, kayak gini, yang bagian ujung taruh di bawah. Oke, ini roti coklat bentuk yang kelima. Bentuk yang keenam, ikuti aja tutorial yang ada di video ya. Kalau kalian lagi punya waktu gitu, menyenangkan sekali sih bikin roti unyil kayak gini. Beri kismis di tengahnya. Untuk kismisnya ini suka-suka aja, kalian punyanya kismis yang warna apa, misalnya yang hitam juga nggak apa-apa. Ini saya campuran kismisnya. Lalu dibentuk seperti itu, ditekan-tekan biar enggak bocor, dan bentuknya itu bagian ujungnya lancip, bagian tengahnya lebar. Setelah itu diguntingin, ini bentuk landak ya, diguntingin kecil-kecil kayak gitu, roti kismis bentuk landak. Oke, ujungnya saya beri matanya pakai coklat meses 2 biji. Ini lucu banget roti landak isi kismis bentuk yang keenam.
Sekarang kita bikin bentuk yang ketujuh. Ditipisin lagi masing-masing adonannya. Tambahkan peanut butter atau selai kacang. Lalu kita beri kacang almond slice yang udah dipotong-potong itu almondnya. Jadi ini rasa kacang ya, isinya kacang. Selai kacang ditambah kacang almond. Lalu digulung aja seperti ini bentuk memanjang. Dan ini gampang banget kalau yang ini bentuk ketujuh nih. Atasnya kita beri slice almond, agak ditekan, ditancepin gitu ya biar nggak lepas. Tapi nanti juga nggak akan lepas soalnya mau kita oles telur. Nah ini bentuk yang ketujuh. Sekarang bentuk yang kedelapan. Isi sosis ya. Jadi ini mulai dengan roti unyil yang gurih. Sosisnya taruh di tengah, ditutup, memanjang seperti itu. Untuk sosisnya suka-suka kalian mau merek apa. Lalu digunting putus sampai putus. Setelah itu yang ini diguntingnya nggak putus. Nah kayak gini. Satunya lagi digunting enggak putus. Setelah itu ditumpukin aja. Nah kayak gini ya, gampang banget, bentuknya cantik. Roti sosis, ini roti yang gurih. Bentuk yang ke-9 juga masih roti yang gurih. Tadi kan manis-manis semua, sekarang roti-roti yang gurih. Sosis lagi, tambahkan keju. Jadi ini isinya sosis keju. Pinggir-pinggirnya saya potongin. Setelah itu dibentuk seperti kepang. Dilipat kiri ke kanan, kanan ke kiri seperti itu. Usahakan isiannya itu yang enggak meleleh ya, karena ini bentuknya itu terbuka. Nah, ini roti isi sosis keju. Bentuk yang ke-10, pipihkan adonan. Saya pakai daging asap. Ini daging asapnya. Ada 3 lembar ya, potongan kecil-kecil gitu. Ditumpuk aja kayak gitu. Setelah itu digulung. Direkatkan ujung-ujungnya. Kalau sudah, kita gunting atasnya. Digunting 3 aja, jangan putus. Nah ini roti daging asap. Bentuk yang ke-10 ya. Lanjut kita membentuk bentuk yang ke-11. Caranya hampir sama kayak tadi. Ditipisin dulu adonannya. Kasih daging asap yang udah dipotong kecil-kecil taruh di tengah. Mau kita bentuk mawar ya. Ini saya beri sedikit keju parut. Isinya daging asap keju. Pinggirnya saya potong-potong dulu kayak gitu. Kalian ikuti videonya. Lalu dipertemukan pinggirnya. Direkatkan, dibentuk seperti membentuk mawar. Seperti bunga mawar. Gampang banget tuh. Kayak gini caranya. Seperti mawar ya. Oke, sekarang bentuk yang ke-12. Setelah adonannya tipis, dipanjangin. Digulung-gulung memanjang. Bentuk yang ini memang agak membutuhkan kesabaran, harus sampai panjang. Kalau kurang panjang nanti kurang membentuk hasilnya. Dan saya ada sosisnya saya bungkus dengan daging asap. Setelah itu kita lipetin aja ya, ditempelin gitu adonannya seperti yang ada di video. Dililitkan, adonannya tuh dililitkan di sosis dan daging asap. Setelah itu disil, dicubit biar nggak lepas. Oke, ini bentuk yang ke-12. Yang ke-13-nya yang terakhir, isinya sosis aja isinya. Lalu kita tutup seperti itu.
Kalian bisa mengkreasikan sendiri, misalnya isi abon atau isi kornet, isi daging ayam, boleh silakan ya. Oke, saya gunting-gunting tidak putus, bisa 4 bagian, bisa 5 bagian, lalu yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri. Seperti ini. Lucu ya. Sudah selesai 13 macam roti unyil. Sekarang saya kocok dulu 1 butir telur. Tambahkan 1 sendok makan susu cair. Ini mau buat olesan ya, olesan roti di atasnya itu supaya warnanya cantik. Susu dan telur kita aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Mau buat olesan nanti. Pinggirin dulu. Ini semua bentuk roti unyil, ada 13 bentuk ya. Tadi sudah kita bikin 13 bentuk roti unyil. Kita mau proofing roti ini selama 30 menit. Setelah dibentuk semua, kita tutup dengan kain dan biarkan 30 menit. Setelah 30 menit rotinya sudah mengembang. Saya mau olesin dulu dengan campuran telur dan susu. Dioles ke seluruh permukaan roti. Karena ini kan 2 loyang ya. Dan loyang yang pertama itu yang membentuk pertama, itu yang mau kita oven duluan. Yang roti gurih yang isi sosis daging asap itu kita ngovennya belakangan. Nah yang ini duluan ya, yang rasa coklat dan lain-lain di oven selama 15 menit aja di suhu sekitar 190 derajat Celcius. Nah roti yang gurih ini yang isi sosis daging asap baru mau saya oven. Jadi selisihnya cuma 15 menit karena ovennya nggak lama-lama. Bentuk roti ini kecil-kecil, jadi lebih cepat di oven. Dioles ke semua permukaan rotinya sambil kita memanggang roti yang pertama, yang roti pisang coklat, pisang keju. Oke, ini roti yang pertama kita panggang sudah mateng, warnanya sudah bagus banget. Kita keluarkan dari oven. Tuh roti unyil yang kloter pertama sudah mateng, kita taruh di rak kawat. Warnanya cantik, bentuknya cantik. Nah yang ini kloter kedua, roti sosis dan daging asap yang gurih. Sudah jadi semua roti unyilnya, ada 50 pieces roti unyil, bentuknya macam-macam, 13 macam bentuk. Kalian bisa praktekin di rumah. Tuh lucu banget ya, padahal ini masing-masing adonannya tuh 15 gram, tapi nggak gede banget sih. Meskipun nggak 10 gram. Tuh ada roti sosis, roti coklat, roti selai kacang. Saya mau cobain yang roti pisang keju. Tuh rotinya empuk banget karena saya pakai adonan dasar roti empuk. Roti sama pisang keju tuh udah enak banget. Yang ini roti pisang coklat yang bentuk bulat. Tuh lihat coklatnya meleleh. Rotinya lembut banget. Ini lembut berhari-hari ya. Yang penting kalian simpan roti unyil ini di wadah kedap udara biar nggak kering. Yang ini roti sosis yang gurih. Kalau saya sih lebih suka roti gurih. Kalian tim roti yang gurih atau tim roti yang manis? Komen di bawah ya. Thanks for watching. Please like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video Cece Romet Kitchen selanjutnya. Bye.